Posisi ketiga bukan hasil kerja keras Rins sendiri. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, finish ketiga di MotoGP Catalunya 2020. Rins meraih hasil positif meski balapan yang digelar di sirkuit Catalunya pekan lalu berjalan sulit untuknya. Berbagai kesulitan dalam balapan dilalui Rins dengan baik. Akan tetapi, itu bukan hanya karena kemampuan Rins sendiri, melainkan kerja keras semua anggota tim Suzuki. Oleh sebab itu, ia pun berterima kasih kepada tim Suzuki. Selain tim Suzuki, pembalap asal Spanyol itu juga berterima kasih kepada para penggemarnya. Setiap dukungan yang diberikan para penggemarnya menjadi energi bagi Rins untuk melalui MotoGP 2020. Ia sangat bahagia dengan posisi ketiga di MotoGP Catalunya 2020. Saya telah bekerja keras di luar pengembangan motor dan tim telah bekerja sangat keras. Banyak yang mendukung saya, jadi saya ingin berterima kasih kepada mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka di musim yang sulit ini. Saya sangat bahagia, kata Alex Rins. Rins pantas berbahagia dengan hasil apik di sirkuit Catalunya, sebab itu merupakan pencapaian terbaik Rins pada musim ini. MotoGP 2020 di luar dugaan menjadi musim yang sangat berat untuk Alex Rins. Pembalap asal Spanyol itu memulai musim ini dengan kecelakaan pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2020. Rins menderita cedera pada bahu kanannya sehingga absen di MotoGP Spanyol 2020 yang merupakan balapan pembuka musim ini. Cedera itu menghantui Rins selama 5 balapan selanjutnya. Rins kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya seperti musim lalu. Meski begitu, Rins tetap berusaha tetap maksimal dalam setiap balapannya. Perjuangan Rins akhirnya berbuah hasil di MotoGP Catalunya 2020. Meski memulai balapan dari posisi ke-13, Rins secara luar biasa mampu naik ke atas podium di sirkuit Catalunya. Komentar Quartararo setelah menang usai dikritik Marquez. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, meraih hasil positif saat tampil di MotoGP Catalunya 2020. Rider asal Prancis itu menyabet podium pemenang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Catalunya akhir pekan kemarin. Kemenangan ini praktis membawa Quartararo kembali berada di posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2020. Rekan satu tim Franco Morbidelli itu menorehkan 108 poin atau terpaut 8 angka dari Andrea Dovizioso di posisi ketiga. Banyak yang beranggapan kemenangan Quartararo kali ini tidak terlepas dari kritik tajam Marc Marquez yang dialamatkan kepadanya. Namun, El Diablo dengan tegas membantahnya dan mengatakan ia akan melakukan hal yang sama meski tak mendapat kritik dari sang juara bertahan. Saya berbicara dengan Marc saat ia datang ke sini. Tapi tidak, andai pun ia tak berkomentar begitu, saya akan tetap melakukan hal yang sama dalam balapan ini. Tapinya lagi, Marc memang bicara benar karena saya juga berekspektasi lebih dari diri saya sendiri. Jadi, saya rasa ia memang benar. Jadi, komentarnya tidak bermasalah dan menyenangkan bisa kembali ke podium, kata El Diablo. Seperti yang diketahui, Marquez yang absen panjang di MotoGP 2020 sebelumnya mengaku cukup menjagokan Quartararo dalam perebutan gelar juara musim ini. Terlebih dengan penampilan apik yang ditunjukkan Quartararo pada 2 balapan awal di sirkuit Jerez. Namun, pada beberapa balapan berikutnya, Quartararo justru kehilangan konsistensi hingga peluangnya untuk mendominasi balapan musim ini mulai berkurang. Kendati demikian, podium juara akhir pekan kemarin seakan menjadi penanda kalau Quartararo masih layak dalam perebutan gelar juara musim ini. Dovizioso tak mudah dibujuk gabung Aprilia. Masa depan Andrea Dovizioso di pentas MotoGP masih menjadi teka-teki sampai saat ini. Sebab setelah memutuskan berpisah dengan Ducati di akhir musim 2020, Dovizioso belum juga mendapatkan tim baru yang akan dibelanya di MotoGP musim depan. Nama Aprilia pun paling dikaitkan dengan Dovizioso saat ini. Sebab hanya Aprilia tim pabrikan yang belum melengkapi line up pembalapnya. Mereka sejatinya masih menanti kelanjutan pembalapnya, yakni Andrea Iannone yang tengah terseret ke kasus doping. Tetapi ada kemungkinan Iannone diganjar hukuman larangan membalap dalam waktu yang lama sehingga tak bisa membela Aprilia di MotoGP 2021.
Karena itu, mereka pun harus berjuang mencari pembalap baru yang akan bertandem dengan Alex Espargaro. Meski Dovizioso masih mencari tim baru sampai saat ini, legenda MotoGP, Max Biaggi, menilai bukan perkara mudah bagi Aprilia untuk menggait sang pembalap. Sebab, Dovizioso merupakan pembalap papan atas yang dipastikan hanya ingin membela tim yang kuat. Karena itu, Aprilia perlu membuktikan diri menjadi tim yang kuat dan mampu bersaing memperebutkan kemenangan di MotoGP jika akhirnya ia mengontrak Dovizioso. Tetapi, Biaggi sendiri turut mendukung Aprilia mendekati Dovizioso karena kehadirannya sangat baik untuk tim. Ia nune pria yang baik dan saya harap dia segera kembali naik motor. Kami hanya bisa berharap dan di Aprilia kami menunggunya dengan tangan terbuka. Jika dia dihukum, semua rencana kami akan berakhir mengecewakan dan penggantinya harus ditemukan. Tetapi, ketika Anda tidak menang, Anda harus meyakinkan para pembalap untuk datang ke tim. Untuk melakukannya, Anda harus memberi mereka sebuah proyek yang valid. Pembalap papan atas ingin memiliki motor yang siap untuk menang. Dovizioso bisa menjadi pilihan dan saya ingin melihatnya di sini, kata Max Biaggi. Marc Marquez dan jurang perpisahan Repsol Honda yang kian dekat. Absennya Marc Marquez mempunyai dampak besar bagi timnya. Repsol Honda yang seolah tak bisa berbuat banyak untuk meramaikan perebutan gelar juara MotoGP 2020. MotoGP 2020 menjadi musim yang berat dan melelahkan bagi Honda dengan tim pabrikan mereka, yakni Repsol Honda menyusul kehilangan sang rider andalan Marc Marquez. Marc Marquez terpaksa menepi dari lintasan balap untuk waktu yang lama usai mengalami kecelakaan fatal yang membuat tulang lengan kanannya patah pada seri perdana MotoGP 2020. Nasib apes yang dialami Marc Marquez tak hanya berhenti di sirkuit Jerez. Berselang beberapa hari kemudian, dia naik meja operasi lantaran plat penyangga tulang lengannya patah. Hilangnya rider berjuluk The Baby Alien tersebut benar-benar menjadi sebuah bencana bagi Repsol Honda dengan Alex Marquez dan Steven Bradl yang masih kesulitan dengan RC213V. Hingga balapan ke-8 MotoGP 2020 di sirkuit Catalunya, Repsol Honda seolah berubah dari tim juara menjadi penggembira karena para pembalap mereka tak kunjung juga naik podium. Absennya Marc Marquez dan prestasi jeblok yang diraih sejauh ini membuat Repsol dan Honda sama-sama berpotensi ingin segera mengakhiri kemitraan mereka. Sepintas, tidak ada yang aneh dengan hal itu karena sebelumnya kontrak kerjasama antara Repsol dan Honda sendiri akan selesai pada akhir musim ini. Namun, sebuah media asal Italia itu menyoroti bagaimana kisah manis antara perusahaan minyak asal Spanyol tersebut dan Honda yang sudah dibangun selama 25 musim berakhir dengan situasi sulit. Pabrikan asal Tokyo sedang kesulitan melanjutkan dominasinya. Dan di sisi lain, Repsol tengah mengalami kerugian yang cukup luar biasa akibat dari dampak pandemi virus corona. Repsol berpotensi menutup tahun 2020 dengan kerugian hingga mencapai sebesar 60% akibat penurunan harga minyak dunia di masa pandemi ini. Kemitraan Repsol dan Honda akan berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang seusai mereka sebelumnya telah memperbarui kerjasama pada bulan Juli 2018 lalu. Dan bukan tak mungkin, dengan situasi serba sulit ini membuat Repsol dan Honda bisa berpisah lebih cepat, yakni usai merampungkan balapan terakhir di sirkuit Portimao, Portugal. Setelah mengakhiri hubungan dengan Repsol, Honda disinyalir akan menggandeng perusahaan asal Belanda Shell. Selain itu, mereka juga berpotensi membuka pintu untuk Red Bull. Indonesia sambut gairah Rossi ingin jajal sirkuit Mandalika. Pelaksana MotoGP Indonesia, Mandalika Grand Prix Association, menyambut positif gairah Valentino Rossi yang ingin menjajal sirkuit Mandalika pada 2021. Kepala Pelaksana MotoGP Indonesia, Happy Haryanto, mengatakan Rossi sebagai ikon MotoGP tentu akan menarik perhatian publik untuk menyaksikan balapan di sirkuit Mandalika. Bagus jika Valentino Rossi bisa line up di Mandalika. Ikut balapan di 2021 itu sangat bagus sekali. Kita tahu semua bahwa Rossi itu salah satu ikon, tapi tidak hanya Rossi saja, yang lain juga antusias, kata Happy Haryanto. Happy menuturkan gairah Rossi untuk menjajal sirkuit Mandalika tak lepas dari keunikan sirkuit dan keindahan bentang alam Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Selain lokasi di pinggir pantai, di jalan khusus kawasan The Mandalika juga akan ada panorama baru berupa bukit berwarna merah muda bernama Pink Hill. Sirkuit ini memang akan jadi sirkuit jalan raya yang pertama di dunia. Artinya, sirkuit yang memang jika tidak dipakai balapan, dia bisa dipakai untuk jalanan. Selain itu, tempatnya indah di pinggir pantai, semua orang tahu keindahan Mandalika. Dan ini yang membuat pembalap itu ingin sekali balapan di sini, kata Happy Haryanto. Saat konferensi pers, usai sesi kualifikasi MotoGP Catalunya waktu setempat, Rossi mengaku antusias dengan sirkuit Mandalika. Ia pun melontarkan rencana tampil di arena balap yang memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan tersebut. Pembalap veteran asal Italia ini mengungkapkan sudah melihat sebagian kecil dari desain sirkuit Mandalika. The Doctor menilai terdapat desain trek yang menarik di sirkuit tersebut. Saya senang akan ada di sana. Trek akan menarik, baru dari nol. Saya lihat gambarnya sedikit, dekat dengan laut, suatu proyek baru, saya berharap untuk datang, kata Valentino Rossi. Sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menggelar ajang MotoGP. Dalam situs resmi MotoGP, Indonesia yang akan menggunakan sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah di seri ke-15 setelah Malaysia dan Thailand. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.